Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Sekali shalom. Boleh memberikan tangan-tangan diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya pagi hari ini, siang hari ini kita bisa hadir. Semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Memuji dan memuliakan Engkau. Bila Engkau melayakan setiap kami yang hadir Tuhan. Sehingga kami bisa mengagungkan nama-Mu di tempat ini. Memuji dan menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Bapa yang mengasihi kami, kuasa-Mu yang memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Berikan kemuliaan kepada Bapa. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran
kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu. Itulah bagian kami Tuhan, itu bagian Kaulah yang ku pandang. Haleluya, oh selama hidup. Dan kami mau katakan kami mengasihi-Mu. Haleluya, memuliakan-Mu Bapa dan Raja-Ku. Haleluya, kami mengasihi Engkau Tuhan, kami memuliakan Engkau selama-lamanya, seumur hidup kami hanya kepada-Mu kami berharap. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Teriakan suaramu bagi Tuhan lebih lagi, katakan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Haleluya, Raja-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidup. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu Bapa dan Raja. Mengasihi-Mu Tuhan, memuliakan-Mu Bapa dan Raja-Ku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu Bapa dan Raja-Ku. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Dia. Yesus, Yesus namanya, Raja di atas segala raja. Biarlah kami mengasihi Engkau Tuhan, biarlah kami memuliakan Engkau, meninggi-ninggikan nama-Mu yang kudus, mengagungkan Engkau, memuji nama-Mu, sebab Engkaulah pengharapan kami, sumber kehidupan kami.
berdiri bersama-sama. Mari kita sembah Dia, mari kita tinggi-tinggikan namanya. Oh, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berat. Lebih lagi di hadapan Tuhan katakan, Tuhan hubung dengan selalu melekat di hatimu, melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Berikan kemuliaan dan sorak-sorak bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi terhubung dengan Tuhan. Biarlah kami pada siang hari ini Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan Engkau. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Mari kita puji Tuhan lebih lagi. Mari kita bawa pujian kita bersama dengan Tuhan. Haleluya. Boleh sama-sama bertepuk tangan. Kami datang bawa pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Bersama-sama memuji Yesus, Raja di atas segala raja. Sama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan Dia. Gloria, haleluya. Kami datang bawa pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Sama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Lebih lagi di hadapan Tuhan katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara, sama-sama katakan Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, haleluya. Mari kita puji Dia lebih lagi Bapak Ibu. Mari kita sembah Dia Yesus. Haleluya. Mari angkat suaramu bagi Tuhan. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give
Tuhan. Gloria. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik bagi nama Tuhan. Kita mau sama-sama nyatakan kalau pilihan kita adalah hidup bersama Yesus. Amin. Mari kita semua yang menari. Sama-sama kita katakan, Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa.
naik dalam hadirat Tuhan, kita mau sama-sama berjanji bahwa kita akan tetap setia seumur hidup kita kepada Tuhan. Yes. Tuhan, Kau begitu baik dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah mencintai kami, Kau mengasihi kami, Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik banget. Sekali lagi kita nyatakan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Kita katakan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Mari kita dengan iman, dengan sungguh-sungguh bawakan lagu ini dari awal. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Sebab ini hidup kami Tuhan. Demikian Kami mau mengasihi-Mu. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji. Sebab kami percaya Tuhan, janji-Mu tidak pernah gagal. Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani. Katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia. Biar Bapak Ibu jemaat saja yang nyanyikan, sama-sama katakan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai dapatkan mahkota kehidupanku. Masih Bapak Ibu jemaat yang nyatakan, sampai akhir kami menutup mata. Akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Tuhan, Kau yang lihat Tuhan, setiap jiwa-jiwa yang datang kepadamu. Sebab ini
Ini janji kami Tuhan, ini pernyataan kami. Kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, Ku tetap setia, ku melayani. Sekali lagi. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda pada hari ini. Saya akan menyampaikan firman dengan judul keselamatan. Apakah bisa hilang ataukah sekali selamat tetap selamat? Kita berusaha untuk memahami anugerah keselamatan dengan benar. Saudara sekalian, menurut Alkitab orang yang sungguh percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dan Tuhan dijamin masuk sorga. Tentu bukan hanya orang yang sekedar beragama Kristen, apalagi Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Tapi Kristen sejati dijamin keselamatannya. Karena dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dalam Yohanes 10 ayat 28, Yesus juga berkata, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Berarti dalam Kristus ada kepastian keselamatan. Masalahnya apa dasar daripada klaim Yesus itu? Bukankah orang lain juga bisa membuat klaim serupa? Tapi ada bedanya. Yang pertama, karena kepribadian dan keilahian Yesus. Yesus bukan hanya nabi, tetapi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dalam Yohanes 10 ayat 30 Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Satu hakikatnya, walaupun beda pribadinya. Yang kedua, konsistensi nubuat tentang Yesus dan penggenapannya di dalam Alkitab. Misalnya dalam Yesaya 53, dalam Mazmur 22, apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama digenapi secara sempurna di dalam diri Yesus. Yang ketiga, kebangkitan Yesus. 1 Korintus 15 ayat 3-6 mencatat hal itu. Yesus punya otoritas ilahi untuk menjanjikan hidup kekal. Karena dia setelah mati, dikuburkan, dia bangkit, naik ke sorga, dan akan datang kembali sebagai hakim yang adil atas alam dunia. Makanya dia bisa menjanjikan kepastian keselamatan. Dan ini tidak bisa dijanjikan oleh semua pengajar agama apapun. Karena semua nabi mati dan tidak bangkit. Hanya Kristus yang mati dan bangkit. Nah, keselamatan itu bukan usaha manusia, tapi anugerah Allah yang diterima oleh iman. Efesus 2 ayat 8-10 berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Saudara sekalian, agama adalah usaha manusia untuk mencapai Allah melalui amal dan perbuatan baik. Tetapi anugerah adalah usaha Allah untuk mencapai manusia. Yesus pernah berkata dalam Yohanes 15 ayat 16, "Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu." Anugerah atau kasih karunia, grace dalam bahasa Inggris, charis dalam bahasa Yunani, artinya pemberian kepada orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. Dan kalau kita menerima pemberian itu bukan karena kita baik, tapi semata-mata karena kebaikan Tuhan sang pemberi. Saudara-saudara, Tuhan memberikan anugerah keselamatan
Lalu kita sambut anugerah cuma-cuma itu dengan iman. Nah, iman itu bukan hanya berarti tahu secara logika. Oh, saya tahu Yesus juru selamat. Karena dalam Yakobus 2 ayat 19 dikatakan engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Setan juga dikatakan percaya bahwa Allah itu satu. Nggak ada setan yang politeis. Semua setan itu monoteis. Artinya percaya kepada Allah yang esa. Mereka gemetar lagi. Kita kadang-kadang nggak gemetar, nggak takut sama Tuhan. Tapi tetap saja mereka, setan, tidak diselamatkan. Saudara-saudara, karena iman sejati harus nyata dalam perbuatan. Apa perbuatannya? Bertobat, mentaati perintahnya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setan tidak melakukan hal itu. Perbuatan baik bukan syarat keselamatan, tapi bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Bukan gara-gara kita berbuat baik kita masuk surga, tapi karena kita sadar surga telah dijamin oleh Yesus yang mati buat kita, maka kita berbuat baik sebagai norma syukur. Berterima kasih karena saya sudah ditebus oleh darah Yesus, diselamatkan, diluputkan dari hukuman Allah selamanya. Agama membuat kita bangga dengan apa yang kita lakukan. Tapi Injil membuat kita bangga dengan apa yang Yesus lakukan. Nah, orang yang percaya kepada Kristus harus yakin akan keselamatannya. Jika dia ragu-ragu, itu berarti menganggap Allah itu penipu. Sebab 1 Yohanes 5 ayat 10-30 mengatakan bahwa Allah telah memberikan keselamatan melalui Yesus. Jadi kalau dia nggak percaya akan hal itu, dia pikir Allah itu pembohong. Karena Allah sudah ngomong tetapi kita nggak percaya. Saudara, siapa yang percaya Yesus pasti memperoleh hidup yang kekal. Apa dasar keyakinan kita akan kepastian keselamatan? Yang pertama, firman Allah. Ini adalah bukti objektif yang tertulis hitam di atas putih. Siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kedua, kesaksian Roh Kudus di dalam hati kita. Ini bukti subjektif. Roma 8 ayat 16 berkata roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yang ketiga, bukti keselamatan adalah buah iman, yaitu kekudusan. Jadi orang yang mengaku selamat tapi tidak hidup kudus maka diragukan kelahiran barunya. Sebab 1 Yohanes 3 ayat 9 berkata setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi orang yang lahir dari Allah, yang lahir baru, dia tidak terus-menerus hidup di dalam dosa karena kodrat ilahi ada di dalam dirinya. Memang orang percaya masih bisa berbuat dosa, tetapi kita dipanggil untuk bertobat dan hidup kudus. Bila berdosa, maka kita harus mengaku dosa untuk menerima pengampunan Allah. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Akibatnya apa? Allah akan mengembalikan sukacita keselamatan. Yang dikembalikan bukan keselamatan, tetapi sukacita keselamatan. Daud ketika berzina dengan istri Uria yang bernama Batseba dan ditegur dengan keras melalui Nabi Nathan, dia bertobat dan dalam Mazmur 51 ayat yang ke-14 dia berkata, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Bangkitkan kegirangan akan selamat, sukacita keselamatan. Bukan keselamatan yang hilang, tapi sukacitanya, relasinya putus dengan Tuhan ketika dia berbuat dosa. Nah, saya tidak bilang, oh kalau gitu berzina aja nggak apa-apa kok, keselamatannya tidak hilang. Tidak demikian, saudara. Tetapi kita harus paham bahwa kita sebagai orang yang sudah lahir baru percaya kepada Yesus, kadang-kadang tergoda untuk berdosa. Misalnya berbohong sama orang, apakah keselamatan hilang? Lalu kemudian kita bilang, aduh ampun Tuhan tadi saya bohong. Keselamatan balik lagi. Kita marah sama orang. Kita maki dia. Aduh keselamatan hilang.
Aduh Tuhan ampun ya, keselamatan balik lagi. Keselamatan nggak bolak-balik. Yesus nggak keluar masuk dari hati kita. Kalau hidup saleh, Yesus dalam hati. Kalau maki orang, Yesusnya keluar, nanti diundang lagi. Tidak demikian. Tetapi relasi kita dengan Tuhan yang putus. Relasi itu menjadi tidak baik dan perlu dipulihkan melalui pertobatan dan pengampunan yang berasal dari Tuhan. Namun, perhatikan ini, jika seorang terus-menerus hidup dalam dosa tanpa pertobatan, nah itu bisa menjadi tanda bahwa ia belum benar-benar bertobat atau belum lahir baru. Nah saudara-saudara, coba kita lihat sekarang hubungan kasih karunia dan keselamatan. Kita harus paham bahwa keselamatan adalah 100% kasih karunia Tuhan. Pemberian Tuhan kepada manusia yang tidak layak menerimanya sebetulnya. Efesus 2 ayat 8-9 tadi menjelaskan hal itu. Kemudian keselamatan itu akan menghasilkan perubahan hidup. Orang yang sungguh lahir baru menunjukkan buah pertobatan. Alkitab berkata iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dan buah pertobatan itu harus nyata dalam kehidupan kita. Hati yang bertobat hanya Tuhan yang lihat. Tapi buah pertobatan harus bisa dilihat dan dinikmati oleh orang lain. Selanjutnya kasih karunia atau anugerah bukan izin untuk berbuat dosa. Tapi justru kuasa untuk kita hidup benar. Karena kita sudah mendapatkan kasih karunia, nggak boleh dong kita terus-menerus hidup di dalam dosa. Itu melukai hati Tuhan. Tapi kalau kita sadar kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan, kita harus hidup benar, membalas kasih Tuhan. Walaupun kasih Tuhan tidak mungkin kita balas dengan kekuatan kita. Berikutnya, iman sejati kepada Yesus akan menghasilkan ketekunan. Orang yang sungguh diselamatkan akan tetap berpegang pada imannya. Artinya setia sampai akhir, setia sampai mati. Matius 24 ayat 13 mencatat, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah saudara sekalian, orang percaya memang masih bisa berdosa. Tapi mereka dipanggil untuk bertobat dan hidup dalam ketaatan. Roma 6 ayat 1 dan 2. Nah sekarang pertanyaan pentingnya adalah ini. Apakah keselamatan bisa hilang? Ada dua pandangan yang bertolak belakang mengenai hal ini. Yang pertama adalah pandangan sekali selamat tetap selamat. Once saved, always saved. Jika seseorang benar-benar telah lahir baru dalam Kristus, maka ia tidak akan kehilangan keselamatannya. Karena Allah yang menjaga mereka. Misalnya dalam Yohanes 10 ayat 28 dan 29 dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ayat ini bicara tentang keamanan yang kekal yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dia yang memulai karya keselamatan, Dia akan menyelesaikan dengan sempurna sampai pada akhirnya. Jadi ini pandangan sekali selamat tetap selamat, keselamatan tidak bisa hilang. Tetapi ada pandangan yang bertolak belakang, yang berbeda sekali. Yaitu pandangan bahwa keselamatan bisa hilang. Jika seorang percaya kepada Kristus namun kemudian mundur dari Tuhan, menyangkal Kristus dan murtad, maka ia bisa kehilangan keselamatannya. Ibrani 6 ayat 4-6 misalnya mencatat, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, ini artinya kan orang sudah lahir baru. Namun murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi saudara, orang yang sudah pernah mengalami karya Roh Kudus, diterangi hatinya, lahir baru, murtad lagi,
itu tidak bisa diampuni lagi karena dia kehilangan keselamatan dan tidak sungguh-sungguh menerima anugerah Tuhan. Dalam Matius 7 ayat 21 juga dikatakan, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tuhan, aku sudah bernubuat mengusir setan, melakukan mujizat, tapi Tuhan bilang, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau, engkau pembuat kejahatan. Jadi ada orang yang berseru kepada nama Tuhan, bisa khotbah, bernubuat, menyembuhkan orang, mengusir setan. Ini kan tampaknya orang yang sudah lahir baru nih, tapi kemudian kehilangan keselamatan karena dia hidup di dalam dosa. Nah, ini perdebatan yang terus terjadi dari abad ke abad. Bagaimana kita bisa mengambil kesimpulan mengenai hal ini? Apakah keselamatan bisa hilang ataukah sekali selamat tetap selamat? Nah, saya jelaskan terlebih dahulu. Allah lah yang sebetulnya memilih dan menetapkan orang yang akan diselamatkan sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4-6 berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ada lagu bilang begini, Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Jadi keselamatan kita itu sudah ditentukan oleh Allah bahkan sebelum kita lahir, bahkan sebelum dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Berdasarkan apa pilihan akan keselamatan seseorang itu? Yang pertama, berdasarkan kedaulatannya. Keputusan Allah yang tidak bisa dibantah. Mau-maunya Tuhan. Tuhan menetapkan si A untuk selamat dan akibatnya si B, si C tidak selamat. Itu kan karena kedaulatan Tuhan. Nah, inilah pandangan yang dianut oleh kaum Calvinisme. Tapi yang kedua, pemilihan Allah akan keselamatan seorang didasarkan kepada kemahatauannya. Artinya Allah tahu siapa yang akan menggunakan free will-nya untuk menerima Yesus. Artinya, kalau seseorang itu bertobat, taruh kata, tanggal 1 Januari tahun 2020, maka sebelum dunia dijadikan, Allah kan tahu, wah dia akan hadir dalam sebuah kebaktian. Lalu ketika ada firman disampaikan, tantangan menerima Yesus, dia membuka hati dan dia diselamatkan. Nah, pengetahuan Allah tentang keselamatan itu kan bukan terjadi baru-baru saja tahun 2020, tapi sejak dunia belum dijadikan. Dan karena kemahatauan Allah ini yang tahu bahwa manusia akan menggunakan free will-nya, maka keselamatan ditentukan. Ini pandangan daripada Arminianisme. Saudara-saudara, Calvinisme itu paham dasarnya seringkali disingkat menjadi TULIP, Total Depravity of Man. Manusia tidak sanggup meresponi panggilan Allah. Unconditional. Karena itu Allah yang berdaulat menetapkan orang yang dipilihnya. Yang ketiga, limited atau particular. Penebusan itu Tuhan sediakan hanya bagi orang pilihan saja. Tidak untuk semua manusia. Yang keempat, irresistible grace. Anugerah yang Tuhan berikan itu tidak bisa ditolak oleh manusia. Karena manusia kan sudah rusak total. Jadi kalau Allah menetapkan, dia pasti akan menerima anugerah itu. Maka akibatnya perseverance. Sekali selamat tetap selamat. Dia akan tetap bertekun sampai pada akhirnya. Jadi pandangan bahwa sekali selamat tetap selamat, nomor 5 tadi, itu dimulai dari pokok berpikir nomor 1, 2, 3, 4 dari pandangan Calvin. Tapi sebaliknya ada pandangan dari Yakobus Arminius, kelompok Arminian. Yang pertama dia berkata manusia itu walaupun sudah jatuh dalam dosa masih bisa meresponi panggilan Allah. Misalnya dalam Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau manusia tidak bisa merespon, ngapain Tuhan panggil-panggil? Kan Tuhan tahu manusia tidak bisa merespon. Ketika Tuhan memanggil manusia untuk datang, berarti manusia masih bisa punya kemampuan untuk meresponi panggilan itu. Bisa menjawab ya, begitu.
Yang kedua, pilihan itu berdasarkan kemahatauan Allah, bukan hanya kedaulatan saja. Yang ketiga, penebusan tersedia bagi semua orang. Tapi semua orang harus menerima Yesus supaya penebusan itu berdaya guna bagi dia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi keselamatan tersedia untuk seluruh dunia. Tetapi ada syaratnya. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita harus percaya menerima Yesus. Yang keempat, manusia punya kehendak bebas, free will, untuk menerima atau menolak Yesus. Apakah sebelum ataukah setelah dia selamat, walaupun kehendak bebas itu sangat kecil dibandingkan dengan kedaulatan Allah. Karenanya, maka keselamatan bisa hilang. Karena manusia bisa menyalahgunakan kehendak bebasnya itu. Sehingga kita harus tetap setia di dalam Yesus. Nah, saudara, jadi orang yang menekankan pilihan keselamatan karena kedaulatannya, mau-maunya Tuhan, pasti berkata orang itu tidak mungkin kehilangan keselamatan. Tapi kalau pilihan itu berdasarkan kemahatauan Allah, Allah tahu respon positif orang itu, maka dia bisa berkata keselamatan bisa hilang. Karena dia bisa menyalahgunakan free will-nya tersebut. Sekarang pertanyaannya, pilihan Allah, election itu berdasarkan apa? Berdasarkan kedaulatan Allah semata ataukah berdasarkan kemahatauan Allah saja? Saya percaya jawabannya adalah ini. Pilihan Allah itu berdasarkan keduanya. Kedaulatan Allah ataupun kemahatauan Allah. Artinya pada saat Allah memilih siapa yang akan selamat karena kedaulatannya, pada saat itu juga dia sudah tahu siapa manusia yang akan menggunakan kehendak bebasnya untuk meresponi panggilannya untuk percaya kepada Yesus. Jadi konklusinya, sekali selamat tetap selamat selama kita tinggal setia di dalam kasih karunia. Sekali selamat tetap selamat selama kita tinggal setia di dalam Kristus. Karena dalam Yohanes 15 ayat 5 dan 6 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, saudara sekalian, kasih karunia sejati akan membuat hidup kita menjadi kudus. Tidak terus hidup di dalam dosa. 1 Yohanes 3 ayat 6 berkata, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Jadi orang yang terus-menerus hidup di dalam dosa, dia belum pernah lahir baru. Belum pernah diselamatkan, belum pernah mengenal Tuhan. Selanjutnya saya mau jelaskan, keselamatan itu sesuatu yang sangat luas. Karena keselamatan seutuhnya itu mencakup 3 dimensi waktu. Lampau, kini, dan yang akan datang. Keselamatan masa lampau artinya kita sudah diselamatkan dari hukuman dosa. Ini disebut justification, pembenaran. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, lalu kemudian kita mendengar kabar keselamatan itu dan menerima dia, maka kita sudah diselamatkan dari hukuman dosa. Kita tidak akan masuk ke dalam neraka. Tetapi kini, saat ini, kita sedang diselamatkan. Bukan dari hukuman dosa, tapi dari kuasa dosa yang berusaha menjatuhkan kita terus. Ini yang disebut sebagai sanctification atau pengudusan. Maka kita terus berjalan dari satu kekudusan pada kekudusan yang lebih mulia. Ada pembenaran, ada pengudusan. Justification, sanctification. Dan yang ketiga yang akan datang. Kelak kita akan diselamatkan dari adanya dosa. Inilah yang disebut glorification, pemuliaan. Di mana waktu Yesus datang untuk kali kedua, kita akan diubah dalam sekejap mata, mengenakan tubuh kemuliaan, tubuh yang dimiliki seperti tubuh Yesus pada saat dia bangkit dari antara orang mati.
1 Tesalonika 5:23 berkata, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Kapan? Pada hari kedatangan Kristus. Jadi glorification ini tidak terjadi sekarang, tapi waktu Yesus datang dan mengangkat kita ke sorga. Ada pembenaran, pengudusan, pemuliaan. Oh, betapa luasnya karya keselamatan Allah itu. Selanjutnya, tujuan akhir keselamatan kita harus tahu adalah menjadi serupa Kristus. Orang yang percaya harus mengerjakan keselamatannya. Nah, jadi saudara sekalian, keselamatan itu bukan sekedar tidak masuk neraka. Tetapi setelah kita dijamin tidak akan dihukum di dalam neraka, kita terus harus bertumbuh dalam kesucian sampai akhirnya kita mengalami kesempurnaan. Berarti tujuan akhir keselamatan bukan sekedar tidak masuk neraka, tapi menjadi serupa seperti Kristus yang sempurna adanya. Kita yang sudah selamat harus mengerjakan keselamatan. Lihat Filipi 2 ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kerjakanlah keselamatanmu. Seakan-akan kita kan yang harus mengerjakannya. Kata kerjakan yang pertama ditulis dengan katergazeste dalam bahasa Yunani. Artinya to accomplish. Menyelesaikan hingga sempurna. Pertanyaannya, apakah karya Kristus belum sempurna? Kok kita harus mengerjakan keselamatan sampai sempurna? Tentu karya Kristus sempurna. Di kayu salib juga dia berkata sudah selesai. Tetapi ini berarti bahwa keselamatan bukan hanya tidak dihukum di neraka. Roma 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tetapi keselamatan sempurna berarti memiliki karakter ilahi seperti Kristus. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, jadi kita harus mengerjakan keselamatan itu sampai serupa seperti Kristus. Pertanyaannya, siapa yang harus mengerjakannya? Kita ataukah Allah? Di awal, penulis surat Filipi berkata, kerjakanlah keselamatan. Seakan-akan kita yang harus mengerjakan. Tapi selanjutnya dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Kata mengerjakan yang kedua ditulis dalam bahasa Yunani, energon. Artinya, kita yang mengerjakan keselamatan, tetapi sebetulnya Allah yang memberikan energi, kemampuan untuk kita bisa mengerjakan keselamatan. Karena itu kita sadar, keselamatan itu adalah dari anugerah kepada anugerah. Kita selamat karena anugerah Tuhan, kita mempertahankan keselamatan, mengerjakan keselamatan sampai sempurna, juga bukan karena kekuatan manusia, tapi karena anugerah Tuhan. Karena itu saudara, yakinlah, keselamatan kita di dalam Kristus terjamin pasti selama kita tinggal di dalam kasih karunia, selama kita setia mengikut Kristus. Jadi seperti ranting yang selalu melekat kepada pokok anggur yang benar, melekat intim dengan Kristus, maka kita tidak akan kehilangan keselamatan ketika kita sungguh-sungguh hidup berjalan di dalam Kristus. Adakah di antara saudara yang hari ini tidak yakin kalau engkau mati, engkau masuk surga atau masuk neraka? Karena banyak dosa yang engkau perbuat dalam kehidupan. Tapi hari ini engkau mau bertobat dari segala dosamu. Dan Tuhan akan memberikan anugerah cuma-cuma keselamatan bagi saudara yang bertobat dan percaya kepadanya. Taruhlah tanganmu di dada. Dan kalau ada di antara saudara yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan ragu. Saudara mungkin masih bisa mengerjakan dosa, tapi kita tidak boleh hidup di dalam dosa. Kita harus mengalahkan dosa dan hidup di dalam kebenaran. Roh Kudus akan memampukan kita sehingga kita hidup suci. Dan akhirnya kita akan mengalami kesempurnaan, memiliki karakter seperti Kristus adanya. Saya mau berdoa untuk saudara. Mari kita tundukkan kepala, pejamkan mata. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu.
Keselamatan kekal kami terjamin pasti di dalam Kristus. Karena itu biarlah kami setia mengiring Yesus sampai selama-lamanya. Dan kami sadar keselamatan bukan sekedar tidak masuk neraka, tidak dihukum. Tapi keselamatan artinya kami harus bertumbuh dalam kesucian sampai kami sempurna seperti Kristus adanya. Ya Roh Kudus, pimpinlah kami supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan. Berkat atas kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan Tuhan. Terima kasih satu hari lagi Tuhan izinkan kami menikmati penyertaan Tuhan. Melalui ibadah kami hari ini kami diingatkan. Biar kami memiliki pikirannya Kristus. Biar pikiran kami tundukkan kepada Kristus. Agar apa yang kami pikirkan dan menjadi apa yang menjadi kami lakukan dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak dan kebenaran firman. Kami arahkan Tuhan tangan kami buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Ferry Septiadi, biar pengurapan dari sorga mengalir buat hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu berdiri menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pengurapan dari sorga mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Istri, kedua anak, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Biar keluarga menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada pekerjaan usaha Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat tim gembala kami, buat Pak Rubin sekeluarga, Om Suito sekeluarga, Koito sekeluarga, Om Sur sekeluarga. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan darah-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup mereka. Kasih dan setia Tuhan menyertai mereka. Agar mereka bisa menjadi pemimpin rohani di tengah-tengah kami. Menjadi teladan bagaimana hidup takut akan Tuhan. Tuhan menyertai para pemimpin rohani kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemimpin bangsa negara kami. Bapak Presiden Prabowo dan Mas Gibran. Dan seluruh kabinet merah putih. Seluruh pemimpin lembaga-lembaga negara. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami. Tuhan, Kau tahu apa yang sedang dialami bangsa kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, baik pemulihan ekonomi, politik, sosial, keamanan. Kami berdoa sungguh kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan pemimpin di tingkat provinsi, kota madya, kecamatan, kelurahan, RT, RW. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan, untuk kegiatan kami sepanjang sepekan ini. Kami berdoa, biarlah Tuhan menyertai dan memberkati setiap ibadah yang dilakukan, baik secara online dan onsite. Biar setiap kami mengalami Tuhan, menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Serkus Tuhan untuk ibadah Jumat Agung yang kami rayakan bersama-sama. Biar Tuhan memberkati, biar semua kami bisa hadir bersama-sama. Membawa jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan sebentar kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang hari ini mengalami sakit penyakit. Kami berdoa sungguh kepada Tuhan. Kami pulang membawa kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Yang dalam keadaan kelemahan Tuhan berikan kekuatan. Yang hari ini mengalami putus pengharapan. Tuhan berikan pengharapan yang baru. Karena kami memutuskan, memilih untuk memberikan pikiran kami seperti pikirannya Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar sebelum kami mengakhiri ibadah kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita mengangkatkan kedua tangan kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati studimu, dan Tuhan yang sama juga memberkati pertumbuhan imanmu. Sekarang pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera Bapa Surgawi, cinta kasih, cinta sayang Yesus Kristus Tuhan kita, serta penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus terus menuntun, menyertai kita, mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita diberkati, sama-sama kita katakan amin.
memberkati.